komunikasi lewat internet atau lewat HP. Karena menurut saya sangat penting ketika berdampingan dengan kepala sekolah dan guru-guru sama-sama mengembangkan pendidikan. Jadi sekali lagi saya kebetulan di sini ada dua peran ya, peran sebagai peserta karena ketua komite SD Hiburan 3 dan sebagai narasumber karena kebetulan saja saya tim pengembang kurikulum dalam arti doktor saya di bidang kurikulum, saya juga di staf ahli BSNP, di tim ahli BSNP, kemudian juga diminta oleh Kementerian Pendidikan yang terakhir yaitu review naskah akademik K13 2012 pasca implementasi. Itu artinya begini Bapak Ibu, saya itu diundang untuk diminta menjadi reviewer ketika mulai ada gonjang ganjing K13. Dan saya kenapa nggak di awal-awal saya dilibatkan itu loh, kenapa di akhir-akhir baru saya diminta untuk mereview K13 itu bagaimana naskah akademiknya, tampaknya kurang pas. Masukan saya cukup banyak terhadap K13 yang menurut saya naskah akademiknya pun mestinya belum, dulu itu belum banyak diluncurkan, tapi katanya saya dengar waktu itu alasannya karena tergesa-gesa dikejar oleh DPR supaya segera mengumpulkan naskah akademik, dikumpulkan saja. Nah itu mungkin juga salah satu faktor yang membuat tadi dibilang gonjang ganjing K13 itu ya, untuk berbicara yang antara lain menurut saya naskah akademiknya pun itu tampaknya relatif tergesa-gesa dibuat. Karena ini saya dengar sendiri dari tim penyusun pengembang kurikulum K13 yang menghabiskan dana triliunan Pak itu Pak ya. Saya kadang-kadang, wah ini dananya triliunan, kalau sampai di moratorium semua ya dananya pertanggungjawabannya gimana itu ya. Dipakai untuk pengentasan kemiskinan aja juga cukup besar. Maka ini kurikulum 2013 memang harus dikaji secara mendalam. Ketika pergeseran menteri itu tentunya ada kebijakan-kebijakan yang nanti untuk saudara-saudara kita harus punya solusi, punya kebijakan tersendiri, tapi tidak menyimpang dari kebijakan yang dari pusat dengan strategi-strategi yang kita ambil. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke kurikulum 2013, saya akan mencoba memberikan paparan ya, supaya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai komite sekolah, menjadi betul-betul stakeholder di lini paling bawah itu bisa betul-betul paham terhadap kurikulum 2013. Dan sebelumnya akan saya sampaikan kurikulum itu sebenarnya bagaimana, kemudian nanti larinya masuk ke K13 seharusnya kita berbuat apa dan memutuskan apa. Jadi Bapak Ibu, esensi kurikulum dalam sistem pendidikan. Kita harus tahu dulu esensi kurikulum itu apa sebenarnya dalam sistem pendidikan itu. Kurikulum hanya sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan. Tapi karena ada pergantian menteri, begitu dibahas itu, saat ini kan menjadi seksi kan, semua bahkan hampir tiap hari Jawa Pos sama Kompas itu mengulas tentang kurikulum. Karena saking ramainya dibicarakan. Bagi saya sebagai pakar kurikulum itu sebenarnya biasa-biasa itu. Karena kurikulum itu hanya sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan. Dari komponen-komponen yang banyak itu, antara sarana prasarana guru itu sendiri, kemudian media pembelajaran, kemudian peserta didik, kemudian fasilitas termasuk sarana prasarana tadi, evaluasi pembelajaran untuk pendidikan dan seterusnya. Jadi hanya sebagai salah satu komponen sistem pendidikan. Kurikulum sebagai salah satu alat, untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahkan zaman dahulu kala itu tanpa kurikulum juga banyak orang yang cerdas kan. Maka yang namanya teman-teman ada yang cuma kita seperti Manili aja, seperti Paulo Freire itu aja. Kita sebenarnya kurikulum itu tidak menjadi suatu primadona. Tapi bagaimana supaya proses pembelajaran berjalan dengan mengandalkan tutur guru dan pembelajaran berbasis IT. Jadi kembali ke tadi Bapak Ibu, kurikulum sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang bisa mencapai tujuan pendidikan itu, baik tidak salah satunya adalah kurikulum. Berikutnya, salah satu komponen dalam sistem
pendidikan yang dominan. Salah satu komponen sistem pendidikan yang dominan mempengaruhi kualitas lulusan adalah guru. Guru. Jadi the first dominan ya, paling dominan. Selamat datang Bapak Kepala Dinas.